siapa laki seorang wanita. Ada si pengukir, si pembawa kain, dan si penyihir. Jika kau bisa menjawab pertanyaan ini, kau mungkin akan Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Fans banget sama beliau. Alhamdulillah. Berarti nggak nyemak aja ya, nyimak ya. Terima. Fans, Fans. fans ya. Nanti setelah ini saya pengen foto bareng. Cuma foto doang. Kalian minta Nggak transfer apa-apa. buat 10.000 sekali foto. 10.000 udah nggak? Udah punya admin soal foto-foto. Oh, pakai admin kan? Ya, soal foto aja ya. Berat nih. Ayo, silakan Kang Mas. Apa ya, silakan. Kami kan baru datang ya. Saya pengen tahu Kang Mas suka Belusukan ya. Ini ceritanya. Setelah saya belusukan, saya merasakan ada sesuatu yang ganjil. Dan di sini saya melihat salah satu sahabat kita yang mendapatkan sedikit permasalahan tentang pasien. Awalnya sih saya rasa itu biasa-biasa saja, tapi ketika melihat beliau itu seperti namanya Indun ya, lagi kerasukan dan dikuasai oleh iblis, bukan hanya 1, 2, 3, tapi tidak terima. Dan di situ saya melihat dengan mata batin saya bahwa iblis tersebut dikendalikan oleh seseorang yang mana seseorang itu saya rasa begitu sesat dan menyesatkan. Jadi ini saya yang akan mencari ini adalah siapa dalam di balik ini semua. itu salah satu titik dari orang ini korban. Tidak ada jadi korban, tapi yang jelasnya di antara permasalahan mereka ini sampai sekarang ini belum selesai tuduh menuduh. Inilah alfitnatun ya. Ya, jadi bisa dikatakan mereka ini saling menuduh mencari kebenaran masing-masing. Sedangkan saya mencoba satu-satu. Ini mentoknya ke Ajis. Nah, Ustadz Ajis. Nah, ini mentok, tapi untuk menemuinya itu tidak mudah. Harus melalui jurang-jurang, lika-liku, dan naik turun, menyeberang. Pasti berat. Tidak bisa lagi saya ungkapkan apa yang saya hadapi pada saat itu. Tapi alhamdulillah lokasi terang. Itu kalau saya lagi live aja. Kalau saya lagi live, nah itu terang lokasi. Tapi kalau saya lagi jalan aja itu gelap. Apalagi kalau lagi belusukan. Iya, belusukan
Kadang kalau lagi jalan itu terang karena saya pakai lampu LED. Tapi kalau udah dimatikan tuh irit, karena saya irit ya. Irit. Jadi dalam arti kata untuk kedepannya lagi, untuk nanti lagi kontennya apa gitu. Jadi mesti di irit-irit, tidak langsung di boros-boros. Tapi selama ini udah ketemu sama Ajis nih. Sudah beberapa kali. Ya. Hanya saja dia masih belum mau menjujurkan. Menjujurkan ya. Ya, menjujurkan. Sebetulnya dia tahu berarti Dia tahu. Nah, dan saya udah pastikan memang dia ini adalah korban perpisahan dia dengan Hindu. Ini juga perbuatan si orang tersebut yang masih disembunyikan dia. pada dalam dipastikan. Mungkin atau mungkin juga dia ini diancam. Diancam. Iya, sudah dijelaskan. Dia Awal perseteruannya apa nih? Awalnya perseteruan dari mana ini? Dari si Ajis. Yang jelasnya awalnya mereka ini kelompok dari Gus Idris tidak mengetahui bahwasanya Ajis ini mempunyai ilmu hitam. Tapi setelah saya pancing, dus keluar ilmu hitam. Tapi saya terima saat itu karena saya ingin membuktikan saja benar tidak dia memiliki ilmu. Tapi ternyata dia memang ahli supir yang kuat. Biasanya istikharah dia menyendirikan diri itu memang membuat ilmu hitam itu ditutup, dikunci hingga tidak bisa kelihatan. Nah itu waktu itu belum buat ya. dua, hitam dan putih. Tapi ya namanya kita manusia, hitam dan putih itu semua tergantung kepada imannya. Jadi slow. SLO. Slow. Bahasa slow. Tapi insya Allah ini akan terkuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Nongkrong nih. Guru besar sama bahas apa nih? Guru besar. Masalah ini apa? Ajis. Ajis. Ya, Perkembangannya gimana? perkembangannya insya Allah harus segera dan itu mungkin saya targetkan malam ini. Malam ini. Itu kalau saya mengamati karena saya turun gunung itu pengamatannya juga ada guru besar. Itu saya kira tidak ada kekuatan lain atau memang kan ini kan lihat dari ceritanya kan memang saling menuduh yang si Hadis dituduh Iya, dan balik juga ada indikasi juga benar. Jadi kesalahan. begini, karena tuduhan-tuduhan itu semua timbulnya adalah dari iblis yang merasuki hidup. Jadi dia mencoba memfitnah dan menjatuhkan. Sementara kita tidak bisa berbuat banyak kepada iblis yang ada di dalam diri hidup. Kalau kita bersihkan iblis tersebut, maka bisa berakibat fatal pada jasad si hidup. Karena iblis itu sudah mengunci semua daripada portal-portalnya si hidup. Nah, jadi tidak mudah kalau kita membersihkan sebagai rukiah, jebret, dan selesai. Tidak mudah. Proses. Jadi kami mempunyai misi yang pertama, Gus sendiri, Gus Idris sendiri mempunyai misi dan akhirnya saya memang menjalankan. Akhirnya saya ikut. Nah, alhamdulillah memang beliau menjamin dan yuk kita bareng-bareng. Tapi saya punya misi, cara saya berbeda. Gitu. Saya ingin harusnya gimana gitu. Nah, Terus iblis itu tanda kutip awalnya itu kiriman atau memang datang sendiri? tidak, ini memang dikirim ataupun disengaja untuk mengendalikan sang Hindu. Jadi bisa dikatakan perpisahan antara Hidung dan Ajis ini sepertinya ada orang ketiga ini. Dan di sini Ajis kenapa tidak mengakuinya? Karena Ajis memang tidak berbuat, tapi dia mengetahui. Tanggal tuturannya. Tapi kalau kita lihat sih dari basicnya kan seperti ustadz ya. Iya, seperti Ustaz. Dan kekuatannya itu luar biasa. Spiritualnya. Apa bang? Bukan. Susah saya ngomong. Nah, seperti itulah. Karismatiknya atau apa? Ya, seperti itulah. Apanya? Yang mana nih? Ya, itulah pokoknya. Oh iya itu dah. Nah, biar netizen bertanya. Oh iya Kayak gitu itu lah. berarti. Makanya.
nggak nyimak. Iya, kalau yang gitu nggak nyimak nanti. Harus belajar ya. Harus belajar dong. Terus ini rencananya gimana? Bisa. Saya akan mengubur terus. Ajar ya. Tadi saya udah ketemu juga dengan istrinya dan saya ingin beliau ini berterus terang aja, jangan begini. Saya sampai sekarang juga saya belum bertemu dengan Indun dan Kiai Jabat, saya belum mau bertemu karena target saya itu sepertinya udah kena ini ya udah gitu. Nggak perlu melibatkan yang lain, yang mana semakin banyak orang, semakin banyak pikiran, semakin banyak sifat, semakin banyak kegaduhan. Itu jadi saya satu. Seperti itulah. Karena saya sok bijak sih. Tapi kadang-kadang sok bijak. Kadang-kadang suka benar gitu ya. Hah? Kadang suka benar. Ya mungkin. Kan ini CS kita banyak ngelamun. Nah itu yang saya khawatirin coba disentuh. Kira-kira tumbang nggak? Iya, yang di oleh sama masalahnya si Ajis ini kayak gimana orangnya kan? Kayak orang. Tidaknya saya lagi melihat sedang apa dia. Oh. Agak terawang. Istiqorah dalam arti kata menyepi. Saya juga pernah melakukan itu ketika saya mendapatkan masalah dalam kekeluargaan. Dan ini loh, saya sering pergi dari rumah, pergi, dan akhirnya tetap tidak bisa tenang. Karena apa? Karena masalah belum ada, belum selesai. Jadi ketika saya mempunyai masalah di rumah, kita tinggalkan untuk istiqorah, itu tidak akan pernah tenang. Seperti itu. Jadi buat yang dulu rumahmu baru kita selesaikan masalah. Tentu. Ini kan guru besar. Ada netizen yang mungkin tanda tanya dan banyak bertanya. Iya. Indikasinya itu sebenarnya apa? Apa memang sakit hati atau apa unsurnya ini? Unsur dari kejadian ini kan Hindun ini iblis yang merasuki kan iya. dikirim ya, istilahnya kiriman ya. Nah, kita sudah bisa pastikan ini sebenarnya tidak ada faktor benci apapun, tapi nafsu duniawi yang sudah menyakiti. Jadi dalam arti kata sebenarnya Indun dan Ajis ini adalah korban dari yang ketiga. Misalnya. Betul itu. Sakit hati ya. Mungkin ada dendam. Mungkin ada dendam di hatimu. Tapi memang sekarang lagi booming. Ya. Bumi, benar bumi. Booming sakit hati itu booming. Bumi. Makanya sekarang Mas Tompel ini kalem-kalem Ya sakit hati mungkin dia. Nah, dulu kan lempeng sekali. Ya, sakit hati karena saya minta duit tadi. Iya. Sekarang Beliau nggak ada duit makanya sakit hati. Tapi alhamdulillah saya dikasih salah ya. Iya. Ini salah ya. Bagi yang ingin pesan ini pisang salah. Sekaligus kita promosikan Toko oleh-oleh Mbah Tompel. Tompel. Sawarna. Jadi bagi Anda yang mau pisang salad dan motif ya. Yang pertama dililit dengan tepung dan tepung ini mempunyai rasa yang sensasional. Saya udah habis 3 dan satu lagi ini ada pisang salad yang memang luar biasa. Ini luar biasa. sini ya. Nah ini luar biasa nih. Ini saya merasa ini bahwasanya pisang ini asli dari Aceh. Padahal Mbak Tompel bukan dari Aceh. Entah dari mana nggak tahu. Mungkin orang-orang yang dibuang dari Paris nggak tahu. Tapi luar biasa enaknya. Untuk bahan-bahannya apa? Untuk bahan-bahannya gampang. Pisang diolen-olen. Jadi pisang olen. Promoin juga saya jualan madu. Ini madu. Ya, Madunya salah ada banyak. Sambalnya mana sambalnya? Saya nggak mau. Dari komen ini endas nih. Nggak. Kalau madu nggak. Tapi benar dia udah yang madu. Iya. Saingan yang mercon. Iya makanya itu saya nggak mau karena takut trauma lagi. Orang-orang yang jual madu kayaknya sama takut sifatnya. Nggak boleh kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Manis. Sensor. Justru dari madu. Iya. Tapi benar ini dok. Ini 1003 dan ini rasanya memang luar biasa dan ini rasa sangat sensasional. Ini dilapisi dengan tepung yang mempunyai 10 rasa. Rasa strawberry, rasa pisang, rasa Indo. Banyak rasa yang harus dinikmati dalam pisang ini. Ini digoreng atau enggak? Digoreng. Enggak, ini langsung makan aja. Langsung makan, langsung telan. Harganya berapa? Harga ini yang saya perlu dibicarakan lagi karena ini harus lebih pripas. Admin ya. Admin ya. Tentu
Tuh, ini harus dinikmati. Jika Anda tidak menikmati pisang sawah yang seperti ini, Anda akan merasakan di belakang layar bayar Oke. ini. Ini bayar kan di perlu begini nih. Saya dari dulu seringkali mempromosikan orang. Alhamdulillah. Saya minta bayar. Ya, cuma minta transfer aja gitu. Enggak. Admin mana admin? Insya Allah. Tapi bagus benar. Jadi kalau kita lihat di sini timbul udah makin keruh ya. Iya, betul. Terus ini berusaha. Ini kan juga ada kehadirannya Kusida, Mbak Tompel ini yang Mbak juga Tompel. membantu ya. Nah, ini gini, gimana sebelum tugasnya? Mbak Tompel dan Gus Yuda membantu, saya hanya memberikan tips. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Walaupun kalian menganggap bahwasanya musuh yang di depan itu bisa diatasi, tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Kalau di atas lagi pasti ada lagi. Kalau kata bahasa orang gaul, ayo nama Ada. kalau tidak ada kalender apes. Iya, betul. Hari apa sih itu nggak ada di kalender maksudnya. Benar, cuman kita sebagai manusia berhati-hati. Sedangkan setiap benda pun itu ada yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Jadi kalau ikut dalam misi ini, persiapkan diri, persiapkan mental, lanjut ke depan. Dan berhati-hatilah setiap waktu. Saya panik kadang merasa orang saya nggak panik. Nanti mati mesti dibahas lagi. Masa itu Nggak bisa. manisnya terlaluan. Manisnya pakai banget nih Pak. Terus untuk Kang Adin, gimana Kang Adin? Agenda selanjutnya Kalau saya sih memang ya agenda tadinya Pasti. siapin sama beliau, tapi saya alhamdulillah sama Gus sudah dikasih tugas. Jadi saya ada tugas yang dimana biar tidak jadi benturan sama guru Mas. Jadi tugas saya mencari simbol oli. Jadi saat ini gitu ya. Jadi saya mencari ini simbol apa sih tato ini? Apakah ada pengarah ini untuk menjadi apa menguak misteri di balik ini? Atau mungkin ada persatuan ilmu sesat atau apa gitu ya. Karena itu banyak para netizen yang melaporkan itu simbol dajjal kayak gitu. Yang ada tatonya itu. Ya, gitu. Jadi saya sudah mendapat tugas itu, di mana insya Allah nanti saya akan kejar. Dari informasi. Ini biasa strategi bareng-bareng ataupun bisa langsung malas. Ini saya bingung ini, yang punya channel mana kok banyak diam ya? Iya makanya. Angel ini, angel. Lagi mikirin maju, ini kan saleh. Oh, Saleh. Yang penting kan salenya. Oke. Dibahas lagi. Kita bahas lagi. Dari tadi itu maju kan. Gara-gara sudah di maju. Iya. Harta dan tahta, Yuda Pratama. Kenapa? Anda tertawa sepertinya Anda menghina dan menghina saya. Astagfirullahaladzim. Roma. Roma? Jadi kita gimana nih strateginya, berpencar atau bareng atau sistem yang ini ya? Gini, kalau saya punya misi slow, jadi saya akan mencoba untuk menyusun strategi dengan cara saya sendiri. Slow ya kan? Slow. Jadi kalau saya untuk memberikan misi saya belum berani, karena misi ini sebenarnya misi saudara kita. Jadi nanti dengan undangan saudara kita di sini minta misi apa, bagaimana? Kalau saya memberikan misi ini takut salah, karena saya pun khawatir seperti yang kejadian-kejadian yang sebelum dan sebelumnya. Ya seperti itu kesalahan-kesalahan yang terjadi karena terlalu berambisi dan salah mengambil jalan dan langkah. Ini yang perlu diwaspadai.
Tentu. Tentu. Slow. Ya, jadi ini para riset kita sebelum melakukan sesuatu pasti ada briefing. Ini kita briefing mengatur strategi sambil bercanda biar nggak terlalu konsep pikiran kita. Ya. Yang kita sebenarnya bentuk karakter seperti Mbak Tompel ini santai, tapi pasti. Ular bowling. Iya, Bener nyatok. ini bahaya. Jangan lupa Mbak Tompel, pisang goreng. Luar biasa rasanya yang sangat nikmat. Tadi saya udah habis berapa ya? Ini nggak dihitung kan untuk saya kan terima. Maksud tadi ini kan promo Apa madu? endorse enggak Apa? bayar pakai ini. Oh itu nggak masalah. Saya tuh tidak membutuhkan bayaran kalau untuk sahabat. Tapi kalau jenengan minta promosi madu, no, saya tidak mau. Nah, Karena kenapa Madu? ya bagaimana saya mempromosikan orang madunya kagak ada? Gitu ya. Nah. Kira punya dana pribadi. Oh tidak, cuma pengertian aja. Kalau mau dipromosikan ya ada barangnya. Nah, nggak nyambung nih. Ambil madu. Takutnya di madu kalau nggak ada barangnya. Ya itu yang saya khawatirkan. Ini madunya nggak ada yang dipromosikan madu takut. Saya nggak apa-apa di madu juga. Dengan ini tidak perlu di madu. Enggak maksudnya kan madu saya kan ada tulisannya mereknya bersih dari madu. Ya, Mas ya. Ini beliau belum tahu. Atau ngomongin madu saya. Saya tidak mau. Madunya kagak ada. Kayak gini kan salahnya ada enak. Nah, Madunya mana? Ini kayaknya sepaket. jelas sepaket. Dia anak dia sepaket dong. Mana? Ini balik jauh nih ya. Mulai alih Kerawang kan. Slow, dia memang ke Kerawang. Kalau saya bisa Halimun. Jadi megangnya di mana nih? Tidak akan bisa diketahui. Saya itu orangnya sakti. Setelah Kerawang. Saya lagi di sini, nanti saya udah lagi di hutan loh. Oh gitu ya. Ah, Kau punya Raja Sukma. iya. Berarti. Tapi jangan bilang-bilang sama yang lain, nanti takut ketahuan, nanti didengar mereka nggak enak kita. Terlalu sakti saya nanti. Untung netizen nggak dengar. Enggak. Untung netizen nggak dengar. Bapak itu biasa dengar. Nah, saya khawatir kalau mereka menganggap saya sakti, saya tambah sakti. Insyaallah. Gimana kameramen? Udah? Udah oke? Apa ya tadi? Ya maksudnya bahasan. Jadi dari tadi kamera nih. Ini saya rekam. Yang betul. Berarti Saya obat-obatan udah cerita sakti-sakti tadi dengar lah. Makanya kan Nanti di untung sewa. netizen nggak Di dengar. sensor ya. Di sewa. Saya nggak mau dianggap orang sakti. Nggak mau saya. Jangan ada yang bilang saya sakti. Jangan ada. Jangan. Nah, jangan. Jangan ya. Jangan ragu-ragu. Ini yang panas biarkan panas, saya nggak peduli gitu. Biar orang saya sakti, tapi jangan sampai tahu netizen. Kalau jadi udah ada. Mulai. Mulai. Stop dulu. Saha ieu. Tolong dulu ya. Saha ieu, saha. Aing ge. Aing macan gitu. Anda lah ya. Berarti Jadi Mbak Tompel sering bersama Gus Yuda nih. Pernah nggak disakar? saya bisa kan. Nah, Udah. udah. Namanya main mata ini mah. Oh main mata. Iya, main mata. Astagfirullah. Begini udah paham. Matanya. Tapi ini ada komenan, Mbak Tompel kapan katanya dibuka masker? Nah, Mana buat ombel? Mbak Tompel. biarkan jadi hiasan dalam muka saya. Oh nggak bisa, masker itu bukan hiasan. Oh. Aduh, manusia itu nggak ada yang dikasih masker waktu lahir, nggak ada. Nah, Jadi jangan dibilang itu hiasan. nah, Buat kesehatan. ini kayaknya satu paket bener ya. Kayaknya kita Memang harus. Kayaknya kita di sini untuk dibully. Nggak selalu. Saya kan udah promosikan. Oh, iya. Bisa saleh. Rasanya nikmat dan lezat. Nikmati. Saya ini orang yang cinta prokes. Oh cinta prokes. Oh silakan. Kalau saya memang cinta dalam kesehatan dan cinta dalam aturan. Enggak masalah. Tapi untuk persahabatan saya tetap menjaga kegantengan saya. Kesaktian saya harus dilihat.
Kalau nggak dilihat, tapi jangan tonton netizen ya. Ya, enggak direkam. Ya, jangan direkam. Silent. Sensor. Kan masalahnya ini tadi ini satu paket, Bang. Saya mau nanya nih, ini baliknya lekal nggak? Bilang nggak kayak Haji Halimun. Halimun, makanya lu belajar biar sakti. Pakai halimun. Oh, Ketika belajar halimun, kalau nggak bisa jadinya halimah. Nah, Halimah itu ya. nggak paham juga nih. Angel ini, kita angel. mau cegat di Kerawang. Mau ngapain? Kalian promo madu. Aduh, salah siapa tidak dibawa saat ini? Kalau dibawa saat ini, mungkin kali ini laku 1 botol, besok 100 botol. Amin. Kita buang ke laut. Itu bohong. Canda. Eh, Suara apa? Adil. Wujud. Lihat tuh loh. Para sahabat masih sudah bantu doa dan selalu dukung kami ya. Iya, dukung mereka aja, jangan dukung saya. Oh, dukung Saya terlalu sakti untuk didukung. Bahaya nanti. Cari yang lain aja untuk didukung. Suara apa itu tadi? Dajjal. Saya merasa aneh. Dia suaranya kecil, cikau katanya. kalau mau orang sakti lo ya. Ini nggak nampak para sahabat. Duduk nggak nampak ya. Ngambang. Ngambang. Ngambang? Jadi kalian mamas. Oh, enggak. Jangan. Di depan netizen kita nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Kalau orang sakti itu harus slow. Slow. Sekarang ditutup, mamas. Hah? Biru besar tutup. Jadikan aku murid. Ini nggak nyambung ini. Yang punya siapa, yang nutup siapa? Gimana sih? Karena kami ini sangat menghargai guru besar, dubes. Monggo. Kayaknya ini nggak benar, nggak benar. Makanya kalau nggak benar itu diluruskan. Gini, saya beritahu gini. Bah, dengan Ada seseorang pemikir. Beliau ini berjalan. Ketika berjalan berbulan-bulan, beliau beristirahat di suatu tempat yang ada tunggulnya. Atau tunggul kalau kita bilang apa? tunggu saya nggak tahu tunggu. Apa kayu busuk? Iya, sisa pohon. Sisa kayu pohon. Dia duduk di bawah situ. Dia tenang, duduk dan santai. Akhirnya dia berpikir sudah lama tidak mendapatkan pasien. Keahlian dalam mengukir itu luar biasa, sudah diakui di setiap kerajaan. Akhirnya dia mengukir, tem. Kayu yang tadi busuk diduduki dia akhirnya diukir pelan-pelan dan terbentuklah seorang wanita yang cantik sekali. Tapi sayang, beliau ini suka mengukir dengan keadaan yang polos. Jadi diukir dalam keadaan yang bugil ataupun telanjang. Cantik bener, kayunya pas untuk seperti kulit manusia. Bentuk hingga akhirnya dia tergila-gila dengan buatan sendiri. Dipegang tangannya, dicium keningnya, dicium, pokoknya berjoget-joget, membelai-belai, saking cantiknya buatan dia sendiri. Dan akhirnya ditinggallah. Beberapa minggu kemudian datanglah orang penjual kain. Tapi pengukir tadi sebelum meninggalkan dia berkata, seandainya kamu hidup, kamu akan kujadikan istri. Saya bersumpah di atas kamu, di bawah bumi ini, kamu akan kujadikan istri jika kamu hidup. Ketika pergi, 3 minggu kemudian datanglah penjual kain. Dia bawa kain yang mahal-mahal. Itu kain harganya bukan jutaan, bukan ratusan, bukan ribuan, tapi harganya miliaran. Sutra dari segala macam sutra, semua telah dikumpulkan sama dia. Dan ketika dia bersinggah di perempatan jalan, dia tergila-gila. Dan dia mengatakan, astagfirullahaladzim, wahai wanita cantik, tutuplah auratmu. Ketika diingat, astagfirullahaladzim. Itu membuat dia itu semakin penasaran, itu wanita kenapa kok telanjang di tengah jalan, di perempatan tengah dia. Akhirnya diperhatikan lagi, Masya Allah, Ini telanjang berarti nggak pakai baju. nggak pakai baju. Akhirnya didekat dipegang tangannya, loh kok keras? Wah, ternyata bukan manusia. Astagfirullahaladzim, gila saya. Tapi kegilaan saya menatap kamu, kecantikan kamu sungguh membuat saya gila dan melupakan segalanya. Akhirnya dia berpikir kalau kudandannya pasti cantik sekali. Ambillah pakaian.
sutra dari India, sutra dari luar negeri, sutra dari Cina, semua dipasang-pasang hingga terbentuklah seorang wanita yang cantik jelita. Dan di situ dia berjoget. Dia mencium tangannya, dia mencium keningnya, dia mencium matanya, dan dia berkata, seandainya kamu dulu, kamu akan menjadikan istri. Sumpah di atas langit, di bawah bumi, kamu akan menjadikan istri jika kau hidup. Hingga akhirnya dia pergi karena dia bertanggung jawab dan dalam dunia ini, dalam tanggung jawab keluarganya, akhirnya dia pun pergi. Setelah dia pergi, 3 minggu kemudian datanglah seorang penyihir. Dan penyihir itu berhenti atau pesulap, kalau kita bilang ya, berhenti di tengah jalan dan astagfirullahaladzim, siapakah nama Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Bolehkah saya berkenalan dengan Anda? Nanya cewek apa nanya yang Newek. ceweknya berarti? Kadang-kadang. Iya, tapi akhirnya dia tidak mau berkutik dan tidak mau menjawab. Lalu ditanya, ya Allah, siapa kau sebenarnya? Kenapa kecantikan membuat saya gila? Jadi setiap yang lihat pasti tergila-gila. Iya. Dan akhirnya dia mempunyai satu tujuan. Kau akan kuhidupkan jika kau hidup, kujadikan kau istri. Akhirnya dia berdoa. Dia membuat ratusan ribuan bahkan jutaan ramuan disatukan dan diolah menjadi satu, hingga akhirnya Allah mengizinkan sang putri itu hidup. Betapa senangnya setelah berbulan-bulan dia berusaha untuk menghidupkan, akhirnya hidup itu wanita, dan dia mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa, membawa seorang wanita yang cantik. Dan ketika siapa saya, kata si wanita, jauh kau pada istirahat di bawah ke suatu desa. Tapi sebelum masuk ke desa, jumpa dengan seorang pemukir. Hai, itu milik saya, itu istri saya. Allah menyaksikannya. Langit dan bumi sudah mengetahui sumpahku akan menjadikannya istri. Akhirnya perdebatan pun terjadi. Tidak lama kemudian datanglah seorang penjual kain. Hei, ini istri saya. Ini istri saya. Ini istri saya. Nah, pertanyaan, siapa yang patut memiliki seorang wanita tersebut? Antara si pengukir, si pembawa kain, dan si penyihir. 3. Jika engkau bisa menjawab pertanyaan ini, insya Allah kaulah yang dikatakan guru spiritual. Semoga kalian semua panjang umur dan semoga kalian semua selalu dalam keberkahan. Silahkan disimak dan silahkan dijawab pertanyaan saya, langsung komen di chat WA, saya nanti kasih tahu. Dan kalau kalian bisa menemukan jawabannya, saya akan datangi kalian dan saya akan anggap kalian guru saya. Saya Mas Karyo dan Yuda Pratama. Wah, Topan. Kang Adin Official, Didiasi. mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.